Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulai hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami mengangkat hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami angkat pujian, kami
kami menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami angkat pujian kami, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Salam keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saya senang berjumpa Bapak Ibu lewat Worship From Home edisi Saat Teduh. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati tetap dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini sebelum saya membawakan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang memperkenankan kami di saat ini untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberikan kami hikmat-Mu dan urapan-Mu sehingga apa yang akan disampaikan pada saat ini bahkan kami mendengarnya, kami benar-benar memahaminya dan melakukannya di setiap musim kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini tema renungan saya adalah hidup sebagai ciptaan baru. Mungkin kita memiliki hubungan dengan Tuhan atau menjadi ciptaan yang baru. Itu tidak tergantung pada ciri-ciri seperti kita sedang rajin ke gereja, kita memiliki KTP dan bertuliskan situ Kristen. Tetapi memiliki ciri-ciri yaitu menjauhi dosa dan melakukan kehendak Tuhan. Seseorang yang sudah menjadi ciptaan baru bukan berarti hidupnya sempurna. Dia masih bisa jatuh ke dalam dosa, namun dia tidak bisa hidup di dalam dosa. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia akan merasa sangat menderita dan langsung kembali kepada Tuhan. Ibaratnya seperti seorang manusia yang jatuh ke dalam lumpur. Seseorang manusia tidak sengaja jatuh ke dalam lumpur, pasti saat itu juga ia akan bergegas untuk membersihkan tubuhnya, membersihkan dirinya. Mungkin mandi ya, karena dia tidak suka dalam keadaan kotor. Begitu pula dengan ciptaan baru, mungkin jatuh ke dalam dosa, tetapi langsung ia melepaskan diri dalam dosa, dari dosa tersebut. Saat ini saya mau share apa yang akan kita lakukan setelah kita menjadi ciptaan baru. Baiklah kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 20. Di sana dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kan ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu prioritas hidup harus berubah. Itu dalam 2 Korintus 5:15 ayat 17 sampai 17. Hadiah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita ialah pengampunan dosa, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Karena kita diampuni dan didamaikan dengan Allah, hal inilah yang membuat kita memperoleh keselamatan kekal. Hidup kita menjadi baru, seperti dilahirkan kembali menjadi orang yang baru. Hal ini tidak mungkin kita dapatkan dengan kemampuan kita sendiri. Semua ini hanya anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita sudah menjadi baru? Ciri-ciri yang paling nyata sebagai bukti sebagai ciptaan baru adalah kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Saat kita lahir baru, kita telah diberi DNA Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kristus telah menyerahkan dirinya agar rencana Bapa digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Kita hidup bagi Kristus agar rencananya digenapi melalui hidup kita. Sekarang kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah bagian dari rencana Allah yang besar, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bahkan siapapun itu. Karena kita tidak akan hidup sembarangan atau sesuka hati, tapi kita selalu memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu diciptakan untuk memenuhi tujuan dari penciptanya. Seperti contoh, mungkin kita memiliki telepon genggam diciptakan oleh penciptanya. Pasti punya tujuan atau fungsinya. Tetapi jika telepon itu tidak berfungsi semestinya, maka telepon itu akan menjadi rusak. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku. Demikian pula hidup kita sebagai ciptaan baru sudah sepatutnya berjalan sesuai dengan kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan pencipta kita. Mungkin pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari bentuknya masih sama. Tapi kini Tuhan menggerakkan kita dalam rencananya. Segala sesuatu yang kita kerjakan kini harus jauh lebih berarti hari-hari ini. Karena ada tujuan ilahi di dalamnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain dan bukan untuk keuntungan kita diri sendiri. Itulah menjadi yang pertama adalah prioritas hidup kita akan berubah hanya karena kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tanpa itu, tanpa kasih Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa mengarahkan fokus hidup kita kepada Dia. Karena perhatian utama kita akan selalu tertuju pada diri kita sendiri dengan segala permasalahan dan keinginan daging kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa renungkan, sudahkah Kristus dan kehendaknya menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Dan yang kedua, yaitu cara pandang kita yang harus berubah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Bukti yang lain dari hidup sebagai ciptaan baru ialah cara pandang kita yang harus berubah. Saat menjadi ciptaan baru, Kristus itu harus lebih berkuasa lagi di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang besar di dalam kita mengubahkan hati kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus membuka mata hati kita untuk belajar memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak lagi menaruh ukuran pada orang lain dengan kapasitas kita atau pemikiran kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk memiliki cara pandang Tuhan untuk segala sesuatu.
untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum menjadi ciptaan baru, mungkin kita cenderung menilai Tuhan yang tidak terbatas melalui logika kita atau apapun itu. Kita seolah-olah mengenal Tuhan secara pribadi, padahal sekarakter kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kita sering menduga atau berasumsi tentang Tuhan. Kita menilai Tuhan dengan ukuran yang kita kenakan pada manusia. Kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Kita pikir Tuhan itu sama dengan manusia pada umumnya yang kita kenal. Ukuran manusia inilah yang membuat kita sulit mendekat manusia. Jadi pada hakikatnya jika kita melekat pada pandangan kita sendiri, maka akan sulit kita mengenal Tuhan. Karena manusia itu sangat terbatas, tetapi bagi Tuhan tidak akan pernah terbatas. Tapi saat kita dilahirkan baru, bukannya Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Terlebih penting lagi ialah kita diangkat jadi anaknya dan hidup di dalam genggaman kasih-Nya. Hubungan kita yang telah dipulihkan dengan Tuhan ini membuat kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hubungan pribadi inilah yang lama-kelamaan membuat cara dan sudut pandang kita tentang Tuhan akan berubah. Hubungan yang dibangun dalam kebenarannya membuat kita mengenal Dia dengan benar. Demikian pula dengan cara pandang kita terhadap orang lain. Saat hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, maka cara dan sudut pandang kita tentang orang lain pun akan berubah. Kita bisa memandang dan menilai orang lain bukan dengan asumsi kita atau apa yang kita lihat, tapi kita bisa mengerti dari sudut pandang Allah karena ada belas kasih Tuhan dalam hati kita. Kita tidak lagi mudah menghakimi orang. Kita tidak mudah lagi untuk menyakiti orang lain. Kita tidak mudah lagi untuk iri hati kepada orang lain, tapi kita akan berusaha memandang orang seperti Kristus memandang orang itu. Bagaimana cara pandang Tuhan terhadap orang lain? Yaitu Ia mengasihi orang di sekitar kita. Karena itu saat kita berhadapan dengan orang, yang akan kita ingat ialah bahwa Tuhan pun mengasihi orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, biarlah kita buat orang atau orang-orang di sekeliling kita pun mengerti bahwa dia berharga dan bernilai di mata Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi agen pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 20. Kita menjadi ciptaan baru setelah didamaikan dengan Allah oleh Kristus. Sudah sewajarnya jika buah yang keluar dari hidup kita sebagai ciptaan baru ialah menjadi seperti Kristus yang membawa orang untuk didamaikan dengan Dia. Sudah selayaknya apa yang kita terima, apa yang kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan, itu juga yang terpancar, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kristus sudah menjadi teladan bagi kita untuk pelayanan pendamaian yang menyelamatkan manusia. Tuhan memberi kita tugas mulia, yaitu sebagai agen pendamaian yang membawa orang-orang untuk didamaikan dengan Yesus. Hanya Yesus yang dapat mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Tapi kita yang sudah didamaikan dengan Tuhan dan mengalami anugerahnya, kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang kepercayaannya yang membawa kabar baik. Yang membawa kabar baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang membawa hal-hal yang baik, yang membawa kebenaran itu sendiri untuk orang-orang di sekitar kita bisa mengalaminya, bisa menikmatinya. Sebab apa yang kita miliki, apa yang telah menjadi teladan, apa yang kita telah pelajari dari Kristus, biarlah itu menjadi bagian bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah orang-orang di sekitar kita mengalaminya, menikmatinya. Bagaimana cara kita menjadi agen pendamaian? Hidup kita haruslah menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Gaya hidup kita, cara pandang kita, perkataan kita, pemikiran kita, dan tindakan kita harus diubahkan di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari harus menjadi contoh perubahan yang baik sebagai buah dari hidup yang didamaikan dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang keluar dari hidup kita. Biarlah orang-orang di sekitar kita menikmatinya. Waktu kita adalah waktu yang sangat singkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki kualitas rohani kita, kualitas iman kita, kualitas kepercayaan kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan telah beri bagi kita. Percayalah,
kita akan berjalan dengan baik, kita akan berjalan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Di saat kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan mengambil alih semua kelemahanmu, semua keterbatasanmu. Tetapi yang terpenting bagi kita, serahkanlah semuanya di hadapan Tuhan. Terima kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya mengajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu. Saat ini kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran yang telah disampaikan akan menjadi berkat bagi kami, akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami semua menjadi jemaat-Mu, menjadi umat-Mu Tuhan, yang benar-benar melakukan kehendak-Mu, menjadi jemaat yang membawa perubahan, menjadi pendamai bagi orang-orang di sekitar kami. Pola pikir kami diubahkan, sudut pandang kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.